لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi subuh yang cerah ini kita bisa berkumpul meluangkan waktu di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu melanjutkan iktikaf kita mengikuti halaqah ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan kajian hadis yang terhenti selama 1 bulan 4 kali Sabtu ya, karena pekerjaan saya kemarin-kemarin banyak keluar kota di akhir-akhir pekan ya, jadi terhalangi untuk mengisi kajian. Kali ini kita akan membahas kitab hadis Sahih Muslim. Seperti ini kitabnya. Ini cetakan lokal ya, Bandung di Ponorogo. Kitab hadis Sahih Muslim, syarahnya Imam Nawawi. Babnya bab 45 jilid pertama. Nomor hadisnya nomor 168. Beberapa hadis akan kita baca yang berhubungan dengan nasihat-nasihat Rasulullah, yang berhubungan dengan sikap kita sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sufyan ibnu Furuh wa Abdullah ibnu Muhammad ibnu Asma' ad-Dubaghi. Hadatsana Mahdi wa huwa ibnu Maimunah. Hadatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Huzaifah radhiyallahu an qala annahu balaghahu anna rajulu yanumul hadith faqala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata namamun. Para jamaah sekalian, ini hadisnya sangat singkat ya, tapi ini adalah bagian penting yang perlu kita pahami, bahwa apa-apa yang terjadi hari-hari ini dan kemarin-kemarin di dalam kehidupan kita di negeri kita terutama, itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui lisannya sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata Huzaifah begini ya, meriwayatkan kepada kami Sufyan ibnu Furuha dari Abdullah ibnu Muhammad dari Asma' ad-Dubai. Dia berkata meriwayatkan kepada kami Mahdi, meriwayatkan kepada kami Wasil Ahdab dari Abu Wa'il dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah bilang begini, annahu, bahwasanya, balaghahu anna rajulan yanumul haditha faqala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata namamun.
Jadi kira-kira artinya begini, Pak. Sahabat-sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang laki-laki, ana rajulan yunamun hadisan. Ada seorang laki-laki yang ikut kumpul di situ, tapi yunamun itu kira-kira bahasa artinya begini. Tapi ini laki-laki yang suka pengaduan. Kalau bahasa sederhana kita bahasanya pengaduan. Yunamul hadisan, suka menyampaikan sesuatu berita yang tidak sesuai, gitu kira-kira ya. Faqala Huzaifah, maka Huzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia berkata, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga seseorang yang suka menyampaikan laporan gitu ya, yang tidak sesuai fakta, kira-kira begitulah. Bisa dikatakan fitnah, tapi tidak masuk kategori fitnah yang sesungguhnya, kurang lebih begitu. Yang hal-hal seperti ini terjadi di negeri kita kemarin ya, periode beberapa tahun yang lalu pada saat panas-panasnya suhu politik di Indonesia kan sering seperti itu. Tetapi ini hadis ini bukan berhubungan dengan hubungan individu dengan individu, Pak. Bukan hubungan komunitas-komunitas kecil. Contoh gambarannya begini. Misalnya ada orang kumpul-kumpul berkeluh, rakyat berkeluh kesah tentang kepemimpinan atau sedang tentang pemimpinnya, tentang penguasanya, lalu ada orang yang mendengar dan melaporkan kepada penguasa, itu maksudnya seperti itu ya, melaporkan keluh kesahnya rakyat kepada penguasa. Itu orang seperti itu kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Nanti penjelasan hadis-hadis yang lebih lain akan lebih jelas lagi. Kita baca hadis berikutnya. Hadatsana Ali ibnu Hajri As-Sa'adi wa Ishaq ibnu Ibrahim qala Ishaq akbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an Hamam ibnul Haris qala kana rajulu yanqulul hadithi ilal amir fakana julusan fil masjid faqala kaumun hadha miman yanqulu haditha ilal amir qala faja'a hatta jalasa ilaina faqala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata khatatun. Jadi artinya begini, dijelaskan dalam hadis ini, kana rajulu yanqulu hadisa ilal amir, ada laki-laki yang suka menyampaikan sesuatu kepada amir, kepada penguasa, gitu ya. Fakana julusa fil masjid, laki-laki itu duduk di dalam masjid bersama kami. Faqala kaumun, maka orang-orang berkata di dalam masjid, hadza miman yanqulu haditha ilal amir, ini laki-laki nih sering ngadu-ngadu kepada gubernur, kepada raja, kepada presiden, kira-kira begitu. Yanqulu haditha ilal amir. Qala faja'a hatta jalasa ilaina, lalu laki-laki itu duduk di tengah-tengah kita, mungkin mau nguping kali ya Pak, mau nguping omongan rakyat. Faqala Huzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qatatun. Kata Huzaifah ngomong kepada orang-orang yang ngumpul nih, yang lagi berkeluh kesah karena ada mata-mata gitu ya, mata-mata penguasa. Kata Huzaifah, biarin aja, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Ngadu domba itu maksudnya ngadu-ngadu kepada penguasa. Bapak sekalian,
Bapak nangkep nggak hadis ini maksudnya? Ini tidak pernah jarang dibahas oleh para dai, oleh para ustadz, Pak, tentang peringatan Rasulullah mengenai orang yang suka ngadu-ngadu. Padahal di negeri kita terjadi, Pak. Betul nggak? Kemarin tuh, nanti ini jangan di skip ya videonya Mas Depri biar orang pada sadar. Kemarin sebelum penguasa, sebelum presiden yang ini, itu kan kita berasa banget, Pak. Ustadz salah ngomong dikit laporin. Ada orang yang khusus dibayar untuk membuat laporan, ngelaporin ustadz. Undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan sebagainya. Ini hadisnya ini udah dijelasin oleh Rasulullah. Saya juga heran kenapa para ustadz tidak pernah menyampaikan. Jelas ada di kitab Sahih Muslim. Kalau nggak percaya baca aja. Babnya bab iman. Ya, itu orang-orang yang begitu itu nggak bakalan masuk surga. Ada yang dibayar khusus untuk ngelaporin kiai, ngelaporin ustadz. Saya baca di media, Habib Rizik aja kasusnya ada 7 kasus-kasus begitu tuh yang dilapor-laporin. Ada pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik, penistaan agama, pencemaran Pancasila, macam-macam. Si Bahar bin Smith ada sekitar 8 kasusnya. Belum lagi ustadz-ustadz yang lain. Urusannya urusan lecek-lecek aja. Bapak ingat nggak kasusnya Ustadz Sony Eranata? Hari Eranata tahu? Yang nama kerennya Maher Tulaibi. Ya, terlepas dari kontroversial orangnya ya. Ini contoh paling nyata, Pak. Dia kan mati di dalam penjara. Mati di penjara itu orang, ustadz. Gara-gara di penjara dilaporkan penistaan. Kasusnya Bapak tahu tidak? Urusannya urusan ece-ece aja, Pak. Urusan sepele. Dia suka pakai sorban gede. Di media sosial diledekin nama netizen. Kok kamu pakai taplak meja? Lalu dia mengkonter ejekan itu, ngambil fotonya Habib Lutfi yang pakai sorban juga. Kalau yang ini bagaimana? Padahal nggak ada maksud ngejelekin Habib Lutfi. Kalau saya lihat dari narasinya, cuma mengkonter ejekannya netizen. Lalu dilaporin sama Mu'anas Alaidit menjelekan Habib Lutfi, penistaan agama. Yang saya sesalkan, saya sangat menyesalkan sebagai seorang muslim ya, sekelas Habib Lutfi, tokoh agama besar, mau loh bikin surat kuasa kepada Mu'anas Alaidit supaya melaporkan Maher Tulaibi atau Sony Eranata itu. Kan itu sama konflik sesama muslim, urusannya pun urusan sepele. Kok kelasnya Habib, ulama, ketua Jatman, jamaah ahli thariqah, ngurusin urusan kecil begitu, mboknya dimaafin aja kalau dia salah. Betul nggak, Pak? Sampai di penjara, mati di dalam penjara itu Ustaz. Oh, bayangin lah itu. Padahal Rasulullah tegas-tegas mengatakan yang begitu tuh, model Mu'anas Alaidit nggak bakalan masuk surga. Saya sudah bertanya-tanya setelah saya buka-buka kitab Sahih Muslim ini. Ini apa Habib Lutfi nggak pernah baca hadis ini ya, saya bilang. Ya, itu contoh. Ada kasus yang sekarang yang lagi ngetop, Pendeta Gilbert Lumoindong, jelas-jelas ini bukannya yang dihina bukan individu, Pak. Komunitas muslim cara beribadahnya. Kasusnya kagak ada yang laporin tuh sampai hari ini. Malah tokoh-tokoh agama bilang sudah kita maafkan. Betul nggak, Pak? Itu yang dihina bukan individu muslim, komunitas muslim dan cara beribadahnya. Begitu dia jelas-jelas menghina tokoh-tokoh muslim, ada beberapa ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk pimpinan Ormas, kita maafkan saja. Waktu kasusnya Sony Eranata kenapa gak ada yang bilang maafin? Waktu kasusnya Habib Rizik kenapa gak ada yang bilang maafin gitu loh. Sedih juga kadang-kadang. Ya mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru sekarang ini nggak ada yang model-model penjilat seperti itu ya. Padahal jelas-jelas dilarang. Terus kasus yang baru lagi, yang menghina Rasulullah disangka bujangan, kagak naik tuh kasusnya.
calon wakil gubernur DKI yang nganggap Rasulullah itu pengangguran, yang belum jadi Rasul sih, masih berusia 25 tahun, menyuruh janda-janda menikahi para pemuda pengangguran, yang diambil contoh Khadijah sama Muhammad bin Abdullah, belum jadi Rasul. Orang semua berteriak maafin, maafin. Saya bilang, kenapa kemarin-kemarin kagak ada yang teriak maafin, kasus-kasus kecil gitu ya. Ya emang kalau kita maafin sih kita pasti maafin lah sesama muslim, ya kan. Cuma jadi karena negeri ini banyak penjilat, jadi tidak fair gitu, tidak imbang. Bapak tahu nggak Rasulullah itu menikahi, belum jadi Rasul waktu itu, Muhammad bin Abdullah menikahi Khadijah itu maharnya berapa Pak? 20 ekor unta nakah. Orang Indonesia aja jarang, mungkin orang Islam Indonesia yang punya mahar seperti itu, apalagi kita udah nggak mungkin. Orang Indonesia memaharnya cuma seperangkat alat sholat sama perhiasan dikit. Rasulullah itu maharnya 20 ekor unta nakah, unta betina besar yang subur, yang selalu dapat melahirkan, yang paling mahal. Orang-orang iseng merupiahkan kalau hari ini ada itu unta nakah, mungkin harganya sekitar 200 jutaan, kali aja 20, 4 miliar. Mungkin nggak pemuda pengangguran nikah sama janda maharnya 4 miliar? Enggak Pak. Justru Rasulullah Muhammad bin Abdullah belum jadi Rasul waktu itu, dikejar-kejar janda, dikejar-kejar gadis di kota Mekah karena dia itu adalah pemuda kaya, sudah kaya, ganteng, tampan, bodinya ideal, tidak tinggi tidak pendek, putih, kulitnya bercahaya, dan rajin bekerja, pribadinya santun. Makanya janda gadis pada nguber-nguber, yang beruntung Khadijah, itu kira-kira begitu ya. Itu contoh ya, tetapi kasus itu ya kita maafin sih ya, karena sesama orang Islam ya. Jadi kasus orang-orang yang kemarin mengadu-ngadu dengan dasar undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan sebagainya, ada presiden diungkap-ungkap tidak punya ini tidak punya itu, yang laporin orang lain. Padahal kalau ditanya, Anda merasa dirugikan? Tidak. Kok Anda membuat laporan? Ya, itu udah dijelasin dalam hadis. Orang-orang seperti itu tidak akan masuk surga. Satu lagi hadisnya, kita baca satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah an Waki an A'mas, hadatsana Minjab ibnu Haris at-Tamimi, wa labzu lahu akhbarana ibnu Muswir an A'mas an Ibrahim an Hammam ibnu Haris qala kuna julusan ma'a Huzaifah fil masjid faja'a rajulu hatta jalasa ilaina faqila li Huzaifah inna hadha yarfa'u ila sultanan asya'i faqala Huzaifah iradata an yusmimahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qatatun. Jadi ceritanya begini, artinya kira-kira begini. Kunna julusan ma'a Huzaifah fil masjid, kami duduk-duduk bersama Huzaifah di dalam masjid. Faja'a rajulu, maka datang seorang laki-laki, intel lah kira-kira gitu ya. Hatta jalasa ilaina, lalu sampai dia duduk bersama kami, ikut-ikutan duduk di dalam masjid, nimbrung gitu, kira begitu. Faqila li Huzaifah, lalu berkata-kata Huzaifah, inna hadza yarfa'u ila sultanin asya'in. Jadi ada orang yang dikatakan kepada Huzaifah, inna hadza yarfa'u ila sultanin asya'in. Ini orang yang duduk barusan sama kita nih, yarfa itu artinya ngangkat, ila sultan kepada penguasa, asyaun sesuatu, maksudnya ini orang suka nyampein berita nih kepada penguasa, hati-hati
intel. Faqala Huzaifah, maka Huzaifah berkata, iradata anni yusmimahu, dia berkata dengan kencang si Huzaifah supaya didengar sama laki-laki itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannata khattatun, seseorang yang suka ngadu-ngadu kepada penguasa, mengadukan rakyatnya dengan tujuan menzolimi rakyat, dia tidak akan masuk surga, kira-kira gitu ya. Jadi kemarin tuh kelompok-kelompok penjilat yang tantar bikin laporan, si Abu Janda and the gang, itu contohnya itu. Nggak usah di skip, ini biarin aja, biar dia denger, biar umat orang Islam juga sadar ya. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, di pemerintahan Pak Prabowo, penjilat-penjilat seperti itu nggak ada lagi ya, sehingga kita itu umat Islam hidup tidak tenang sekali kemarin. Diadu domba aja kita itu ya, orang Islam dicurigai aja. Mudah-mudahan pemerintahan ini tidak terjadi lagi, kita hidup penuh dengan kedamaian ya. Padahal jasanya umat Islam besar di negeri ini, tapi difitnah aja. Baik, itu dia hadis pesan Rasulullah yang berhubungan dengan kekhawatiran, peringatan Rasulullah bahwa kita itu menjadi orang yang suka mengadu domba, melaporkan keluh kesah rakyat kepada penguasa. Kalau rakyat itu berkeluh kesah itu biasa Pak ya, dia berkeluh kesah kepada penguasanya itu jangan dianggap ancaman, itu biasa-biasa saja, karena memang rakyat itu sesuatu adalah pihak yang harus diurus oleh penguasa. Kalau mereka berkeluh kesah beras mahal, telur mahal, sembako mahal, bensin mahal, pajak naik terus, itu kan hal biasa dan harus didengar oleh penguasa. Saya mau nyampaikan satu lagi. Bapak pernah baca tidak yang lagi populer, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru digugat sama teman-teman buruh, dan alhamdulillah setelah penguasanya lengser, baru gugatannya dikabulkan oleh MK. Bapak cermati tidak Pak? Itu baru satu klaster aja, klaster ketenagakerjaan ya. Itu ada narasi-narasi yang kalau saya baca, yang menyusun undang-undang itu menurut saya tidak punya hati dan perasaan Pak. Mungkin karena rakyat itu tidak mengerti kali ya, tidak mencermati. Itu baru klaster ketenagakerjaan ya Pak, belum klaster agraria, klaster tambang dan lain-lain. Saya mencermati klaster ketenagakerjaan aja. Saya begitu saya baca satu persatu, karena saya pengurus serikat pekerja, jadi klaster ketenagakerjaan memang saya cermati. Setelah saya baca, ini yang menyusun undang-undang ini benar-benar manusia yang tidak punya perasaan Pak, menurut saya. Cuma sayangnya rakyat Indonesia itu sebagian besar bodoh sih, jadi nggak sadar gitu loh bahwa negerinya sedang dihancurkan. Ada narasi undang-undang yang mengatakan bahwa perjanjian tenaga kerja antara pemberi kerja dan penerima pekerja tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu akhirnya digugat dan digugurkan oleh MK. Itu contoh satu. Itu kan memberikan jalan untuk tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dengan mudah, karena narasi perjanjiannya tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan undang-undang itu, tenaga kerja dari China banyak masuk mengambil porsi tenaga kerja Indonesia yang emang udah kurang. Akhirnya anak-anak kita yang baru lulus kuliah itu pada nggak dapat pekerjaan, anak-anak bapak-bapak semua. Caranya orang Indonesia ini bodoh-bodoh, nggak mencermati itu loh, bahwa kesempatan dia untuk hidup di negerinya sendiri udah dirampas oleh penguasanya, diberikan ke orang lain gitu loh. Saya cermati lama ini orang itu kan yang menyusun orang Indonesia juga Pak, undang-undang itu. Saya bilang kok dia tega yang mengkhianati bangsanya sendiri. Kita nggak usah bicara pesangon lah. Kalau menurut saya justru kalau orang udah bekerja dikasih upah ya udah gitu. Tapi bicara kesempatan-kesempatan, itu baru klaster ketenaga kerjaan. Nanti Bapak cermati deh klaster agraria, klaster pengelolaan limbah dan sebagainya. Itu undang-undang celaka, itu bikin negara kita hancur ya. Sayangnya yaitu orang Indonesia ini karena banyak yang bodoh, jadi nggak ngerti, dibohongin aja sama penguasa. Emang
Buat penguasa itu rakyat yang bodoh adalah aset. Kalau gampang dibohongin, gampang dikibulin, akhirnya jadi penguasa lagi. Bapak tahu tidak Pak? Yahudi, Bani Israel, negara Israel. Ini pelajaran buat kita ya Pak. Israel itu orang Israel, orang Yahudi. Setiap 1 juta rakyatnya itu ada 17.000 orang bergelar doktor. Doktor beneran tapi bukan doktor beli. Doktor S3. Setiap 1 juta rakyatnya ada 17.000 orang yang bergelar doktor beneran. Amerika itu setiap 1 juta rakyatnya ada 7.000 orang yang bergelar doktor. Inggris itu setiap 1 juta rakyatnya ada 8.000 orang yang bergelar doktor. India Pak, negara miskin, setiap 1 juta rakyatnya ada sekitar 3.000 orang yang bergelar doktor. Rakyatnya kan 1,5 miliar, bisa kebayang berapa banyak doktornya. India itu sekarang teknologinya berkembang dan menjadi penguasa IT di perusahaan swasta di Indonesia ini rata-rata yang menguasai India sama Pakistan. Di Indonesia setiap 1 juta rakyatnya cuma 80 orang yang dokter, itu pun separuh dokter palsu. 80 orang rakyatnya, setiap 1 juta rakyatnya, kalau rakyat Indonesia ada 230 juta, setiap 1 juta ada 80 orang cuma yang bergelar dokter. Itu pun sebagian dokternya honoris causa, beli kampus abal-abal dan lain-lain. Makanya rakyat di negeri ini bodoh-bodoh, nggak maju-maju, dikibulin mau aja, diadu domba mau aja, nggak ada habis-habisnya. Ya, mudah-mudahan kita ini pada sadar, anak-anak kita pada sadar, intelektualnya tinggi, wawasannya luas, jadi nggak bisa dikibulin mulu sama penguasa ya, diadu domba sana kemari. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya sedikit lagi. Hadis ini babnya yang berbeda ya Pak. Hadis nomor 171. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Musanah wa ibnu Bashar qalu hadatsana Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Ali ibnu Mudrik an Abi Zur'ah an Kharasa ibnu Huri an Abi Dar al-Ghifari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata mirarin. Qala Abu Dzar al-Ghifari khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Al-musbil wal mananun wal munafaqu sil'atuhu bil halifil kadhib. Ini nasihat yang penting yang harus kita perhatikan. Kata Rasulullah begini, tapi ini nasihat ya Pak. Kata Rasulullah begini, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Bapak nggak usah nanya emang caranya Allah bicara gimana, ini bahasa kinayah ya Pak. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah kepada mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan, membacakan salasun miraran. 3 kelompok itu adalah qala Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Abu Dzar al-Ghifari menambahkan khabun wa khasiru. 3 kelompok itu adalah orang yang gagal dan orang yang rugi. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa sih mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, al-musbilu wal mananu
wal munafaqu sil'atuhu bil halifil kadhibi. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak berbicara padanya, tidak melihat, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Rasulullah, ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah mereka itu? Rasulullah mengatakan, al-musbil, orang yang suka isbal. Tapi ini saya udah jelasin berkali-kali di sini ya Pak, penjelasan mengenai isbal ya. Jadi jangan dinarasikan terlalu berlebihan. Wah, kalau saya begini, saya begitu, saya tidak bisa ngangkat, saya tidak bisa angkat kain saya selalu isbal, bagaimana begitu ya. Saya udah pernah berkali-kali menjelaskan mengenai isbal ya. Wal mananun, orang yang suka memberi sesuatu dengan riya, dengan tujuan mencari perhatian, itu adalah orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, pedagang yang bersumpah palsu dengan tujuan melakukan dagangannya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Wah, ini begini, ini dagangan saya ini demi Allah begini. Nah, itu nggak bakal dilihat oleh Allah tuh di hari kiamat itu ya. Jadi 3 kelompok orang. Yang pertama, orang yang suka isbal. Isbal itu udah pernah saya jelasin ya Pak. Yang dimaksud dengan isbal oleh Rasulullah itu seperti apa dulu saya pernah saya jelasin. Bukan yang karena kedodoran gitu ya, atau yang nggak sengaja. Itu adalah orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Lalu hadis berikutnya, kita nggak usah membahas mengenai isbalnya karena kita udah berkali-kali bahas. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 172. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Waqi an Abu Muawiyah an A'mas an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallamuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Asy-syaikhu dzanin wal malikul kadzab wa ailun mustakbiru. Nah, ini penting nih ya. Kata Rasulullah begini, 3 kelompok manusia yang tidak akan Allah bicara kepadanya di hari kiamat, Allah tidak mensucikan dia, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Rasulullah, ini juga hadis ini menunjuk kepada saya ya. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua yang suka berzinah. Udah tua, tua masih suka berzinah lagi ya Pak. Itu tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Wal malikul kadzab, pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, presiden, menteri, dan sebagainya. Wal malikul kadzab, pemimpin yang suka ngebohongin rakyatnya, itu tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, nggak bakalan dilihat dan mendapatkan azab yang pedih. Yang terakhir, kata Rasulullah, wal ailun mustakbiru, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong juga nggak bakal dilihat oleh Allah ya. Makanya kalau miskin jangan sombong, gitu, kira-kira begitu ya. Tapi kita jangan berkonotasi negatif nih dengan pernyataan ini, orang miskin yang sombong. Wal ailun mustakbirun, itu orang miskin yang sombong itu maksudnya orang miskin yang tidak mau berdoa kepada Allah, memohon bantuan dan pertolongan Allah. Orang miskin yang tidak mau bersyukur kepada Allah, itu maksudnya ya. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, orang tua yang masih suka berzina. Pak, kalau ditanya batasannya orang tua umurnya berapa Pak? Ya saya kagak tahu pasti. Apakah umur 50 udah dianggap tua? Apakah di umur 60 baru dianggap tua? Apakah 40 sudah dianggap tua? Apa masih dianggap muda? Pokoknya kalimatnya as-syekhuz zanin, orang tua yang masih suka berzina, itu orang yang kebangetan. Pemimpin yang berbohong dan orang miskin yang sombong ya, itu tidak akan diajak bicara oleh Allah
dia akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, ada nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi begini bilang, ada 4 keburukan, tetapi di balik itu ada 4 hal yang lebih buruk dari keburukan itu. Yang pertama, kata Syekh Nawawi itu adalah kalau saya tidak salah ya, ada orang alim, ada anak muda yang berbuat dosa, itu buruk. Tetapi kalau ada orang tua yang masih suka berbuat dosa, itu lebih buruk lagi. Ya, kalau anak muda masih agak tengil-tengil, kita maklumin ya Pak, ya umur-umur 25 tahun, 30 tahun gitu ya, mudah-mudahan masa tobatnya masih panjang gitu. Tapi kalau kita yang udah 50 tahun, apalagi yang udah di atas 60, masih tengil-tengil, ya kebangetan gitu ya. Makanya Syekh Nawawi bilang, kalau anak muda berbuat dosa itu buruk, tapi kalau laki-laki berbuat dosa jauh lebih buruk. Yang berikutnya, kalau ada orang awam sibuk dengan urusan dunia, dengan kesenangan dunia, melupakan urusan agamanya, itu buruk. Tapi kalau ada orang alim, ya kalangan ustadz, kalangan kiai, sibuk dengan urusan dunianya, itu lebih buruk, kira-kira begitu. Yang berikutnya adalah kalau ada orang awam malas beribadah, malas sholat berjamaah ke masjid, malas belajar ilmu agama misalnya gitu ya, itu buruk. Tapi kalau ada ulama malas beribadah, itu lebih buruk lagi. Yang keempat, kalau ada orang kaya sombong, itu buruk. Tapi kalau ada orang miskin sombong, itu lebih buruk lagi. Ya, itu nasihatnya Syekh Nawawi. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tanya. Lanjutin, maksudnya lanjutin. Ya, jadi apa namanya, masyarakat kita memang masih bodoh, terutama Islam KTP itu masih mayoritas di Indonesia. Nah, orang-orang yang paham agama itu secara intelektual maupun berpikir untuk berdakwah, untuk berpikir pengembangan umat, itu masih sangat sedikit kesadaran untuk itu. Mungkin yang pada umumnya lagi setengah-tengah ini itu hanya beribadah untuk dirinya sendiri, sholat pulang, puasa, bayar zakat, sedekah, nah, sedekah, sholat pulang. Nah, sebetulnya itu bisa diambil alih oleh masjid. Nah, masjid ini kalau yang saya perhatikan mungkin masih juga banyak hanya sekedar masjid bertebaran itu, tapi maksimal functionnya masih belum. Nah, mungkin di sini bisa diawali dari masjid ini, contohnya itu mungkin memberikan pelajaran lebih kepada jemaah, misalnya pesantren remaja, pesantren apa namanya, kaum orang tua gitu. Nah, jadi di situ ilmu-ilmu tentang keagamaan atau politik dan lain-lain bisa lebih bagus begitu. Nah, mungkin juga ada lagi di sebuah masjid saya perhatikan 5 waktu itu selalu ada kultum 5 waktu. Nah, jadi orang di situ untuk ada belajar ingin mendapatkan hal itu. Nah, tasin misalnya dibikin 3 kali seminggu seperti itu. Nah, program-program lainnya mungkin bisa diberi. Jadi masjid itu menjadikan sumber ilmu buat jemaah di situ. Mungkin di situ aja, begini aja. Ya mudah-mudahan apa namanya, di masjid-masjid yang lain juga untuk bekerja sama juga agak susah itu. Ego-ego masjid itu masing-masing masih berpegang pada kultural tradisionalnya masing-masing begitu. Nah, mudah-mudahan mungkin di masjid ini bisa diberikan pencerahan ke depannya, apa namanya, apa yang harus dilakukan program ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu idenya bagus sekali.
memang seharusnya masjid itu memaksimalkan fungsinya. Yang terjadi di negeri kita, di Indonesia itu, masjid-masjid sebagai sentral kegiatan umat itu terjebak pada permasalahan-permasalahan ritual. Tapi sekarang sih sudah tidak ya Pak, sekarang sudah mulai dinamis lah, sudah banyak masjid-masjid yang mengembangkan dirinya, memakmurkan masjid dengan berbagai dinamika yang positif ya. Tapi kalau dulu waktu saya masih kecil-kecil, saya lihat masjid-masjid itu terjebak pada rutinitas ritual yang tidak berefek pada peningkatan pengetahuan dan wawasan jamaah. Itu ada masjid, ada kegiatan seremonial peringatan hari-hari besar Islam seperti itu, ada sholat 5 waktu, ada kegiatan, saya bukan mendiskreditkan satu kegiatan, tidak, misalnya ada kegiatan yasinan, orang baca yasin setiap malam, ada kegiatan tahlilan, orang tahlil rutin, tapi tidak menyebabkan dia menjadi cerdas gitu. Dan itu bertahun-tahun secara tradisional masjid-masjid kita di Nusantara seperti itu, di Nusantara aja kita bilang ya. Nah, cuma memang sekarang sudah banyak yang dinamis, sudah membentuk halakoh pendidikan, wawasan dan penambahan wawasan dan pengetahuan. Saya lihat seperti itu. Nah, memang harusnya begitu. Masjid itu menjadi sentral pendidikan umat, pendidikan informal umat itu ya. Satu hal lagi Pak, di Indonesia ini sistem pendidikannya agak sedikit keliru. Saya pernah ngambil contoh ya Pak. Saya ini kan anak pesantren ya. Kita itu di pesantren kan belajar fikih. Ya, mau ngambil satu bagian fikih muamalah. Kita belajar fikih muamalah misalnya. Kita belajar fikih as-siyasah. Misalnya belajar fikih hukum hudud dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah dijelaskan pada oleh masyayikh kita sama syekh-syekh kita bagaimana menerapkan teori ini. Kita diajarin fikih muamalah, diajarin bahwa riba, nggak boleh makan riba, harus berdagang secara halal, tidak boleh begitu. Tapi kita nggak pernah diajarkan nanti kalau kalian keluar ke masyarakat jangan sekali-kali mempraktekkan riba. Nggak pernah disampaikan begitu. Terus kita belajar hukum hudud, hukum kisos dan sebagainya, tapi kita nggak pernah dikasih tahu bagaimana caranya hukum itu bisa diaplikasikan. Hanya sekedar dikasih tahu, hanya sebagai referensi pemahaman kita bahwa inilah hukum Islam. Terus bagaimana mengaplikasikannya? Nggak ada. Itu yang terjadi. Kenapa kita tidak bersama-sama berupaya seluruh umat Islam di negeri ini untuk mengejawantahkan ajaran agama kita? Itu yang tidak pernah terjadi di negeri ini, Pak. Ya. Terus orang Islam itu kadang suka alergi dengan agamanya sendiri. Kan saya udah bilang, di Masjid At-Taubah aja saya bilang cicilan mau beli riba, saya dikeroyokin orang. Di majelis talim saya bilang cicilan motor riba kalau konvensional. Wah, pada teriak, kalau gitu Pak Ustadz yang bayarin cicilan motor saya. Itu contoh. Ya. Orang Islam itu alergi dengan ajaran agamanya sendiri. Lalu masjid itu harus menjadi sentral pendidikan ya. Maka dari itu memang masjid itu harus lebih dinamis. Kalau masjid kita ini Masjid At-Taubah belum maksimal sih, masih jauh dari harapan, tapi masih agak lumayan lah. Ada halakoh, ada tausiah setiap hari, nyaris setiap hari kan kalau tausiah di sini. Ada pengajian Ahad pagi, ada tahsin. Bahkan waktu itu saya pernah buat juga tahsin untuk para pemula, tapi akhirnya gugur sendiri-sendiri karena pengikutnya nggak ada. Gitu ya, tapi lumayan saya sering tanya-tanya sama Ustadz Izo bagaimana perkembangannya, kemajuan orang-orang yang ikut tahsin, sudah mulai pada bagus-bagus bacaannya gitu, ya. Tapi harus lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan nanti Masjid At-Taubah ini dikelola oleh pengurus-pengurus yang baru yang mudah-mudahan bisa lebih dinamis lagi. Saya kira itu lebih kurangnya. Mohon maaf, ada lagi? Cukup ya? Ya, saya kira itu ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.